kesabaran dan nikmat ketakwaan. Salawat beserta salam tak lupa-luputnya kita hadiahkan pahalanya buat Habibullah kekasihnya Allah, berhatinya Aminah, putranya Abdullah, lahirnya di kota Mekah Al-Mukarramah dan wafatnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau telah rela anak menjadi yatim, istri menjadi janda demi tegaknya kalimat thayyibah di permukaan bumi ini. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebelum saya memasuki judul ataupun tema pidato saya tentang peranan dan tanggung jawab pemuda dalam membangun bangsa. Hadirin, bila kita berbicara tentang kaula muda, sering kita dapati dalam banyak artikel dan kita sendiri menyaksikan peran partisipasi pemuda yang besar dalam membangun, menyumbang dan mendukung perkembangan bangsa. Mereka adalah harapan-harapan bangsa yang akan berjuang demi ajaran bangsa di hari esok. Dan mereka yang mempertahankan hukum-hukum Islam dan melindungi generasi Islam dari pengaruh gaya hidup berat yang merusak. Perjalanan hidup di atas dunia ini senantiasa diwarnai oleh pemuda. Lantas kita bertanya, siapakah pemuda harapan bangsa dan pemudi impian umat? Bukankah si ganteng sayangnya mama dan bukan pula si manis sayangnya papa. Namun yang dikatakan oleh pemuda harapan bangsa adalah pemuda yang mau merenungi masa depan umat, bangsa, tanah air dan agamanya. Karena kokohnya suatu bangsa, agama dan negara itu tergantung kepada pemudanya. Maju dan mundurnya umat itu di tangan pemuda. Hidup dan matinya umat itu tergantung kemana kaki pemuda itu melangkah. Dengan sebab itu, hancur pemuda, maka hancurlah harapan bangsa. Tetapi jika pemudanya beriman dan setiap yang dilakukannya berandaskan Al-Quran dan Sunnah, umat akan mencapai hasilnya. Umat akan merasakan aman, damai, tentram dan sejahtera. Sadar maupun tidak, yang jelas pemuda adalah yang akan menjadi pemimpin pada masa selanjutnya. Pemuda yang akan memimpin dan mengatur di hari esok. Sebagaimana orang bijak mengatakan, student today is leader tomorrow. Hadirin, kita tidak pernah mendengar dan menemukan bahwa kakek-kakek ataupun nenek-nenek adalah harapan bangsa. Namun pemuda lah harapan bangsa. Karena pemuda pengisi barisan terdepan dalam rangka mensukseskan masalah umat. Sekarang atau esok pemuda akan menjadi pemimpin. Dari pernyataan ini mendorong kita untuk memperhatikan eksistensi pemuda di masa yang akan datang. Dengan mengetahui semua fakta, kita sadar betapa pentingnya peranan pemuda di masa yang akan datang. Pemuda dianggap melambangkan kekuatan yang tak pernah luntur, semangat yang tak pernah redup, dan pemuda dianggap melambangkan kekuatan yang tak pernah hancur. Dari pernyataan inilah Presiden kita pertama Soekarno Hatta pernah berkata, berikan aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Dari pernyataan ini kita dapat menyimpulkan Presiden kita pertama Soekarno Hatta lebih menghargai pemuda ketimbang orang yang sudah tua. Karena pemuda memainkan peranan yang jitu dan memiliki potensi dan energi yang cukup untuk dapat dibanggakan. Para pemuda harapan bangsa dan para pemudi impian umat. Pemuda bagaimanakah yang kita maksud di sini? Sebagai pemuda yang menyambung estafet dalam kepemimpinan dari generasi tua yang menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Apakah pemuda yang sholat 24 jam? Apakah pemuda yang mempunyai ilmu tanpa iman? Apakah pemuda yang sibuk membanggakan kedua orang tuanya? Tidak, tetapi yang kita maksud di sini adalah pemuda yang berprestasi, memiliki ilmu yang tinggi, serta wawasan yang luas, serta berakhlakul karimah. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu pernah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa fata
may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaquluha anaja. Tidakkah dikatakan dengan pemuda yang sibuk membanggakan kedua orang tuanya dan keturunannya, tetapi yang dikatakan dengan pemuda adalah pemuda yang berani mengatakan inilah karya saya. Hadirin para pemuda dan para pemudi yang berbahagia, marilah kita sadar untuk menyadarkan diri sendiri dan orang lain di sekitar kita supaya kita bisa mewujudkan harapan bangsa. Sampai di sinilah